SMK GKPI 1 sudah tentu berbeda dengan sekolah kejuruan lainnya, di mana sekolah ini lebih menonjolkan nuansa religius dalam setiap aktivitas kegiatan sekolahnya, baik yang melibatkan tenaga pendidikan maupun para murid di sekolah itu. Sesuai identitas nama sekolahnya, jelas keberadaan sekolah tersebut berdiri di bawah naungan Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, diawali dengan berwadah yayasan hingga saat ini berubah menjadi badan pendidikan. Pematang Siantar Sumatera Utara telah banyak berdiri sekolah menengah kejuruan atau SMK. Antara SMK itu, salah satunya SMK GKPI 1. Sekolah ini juga membuka 4 jurusan. Saya sebagai kepala sekolah SMK GKPI 1 menjelaskan secara umum keberadaan sekolah SMK GKPI 1 yang merupakan lembaga di bawah naungan Badan Pendidikan Gereja Kristen Protestan Indonesia, di mana keberadaan sekolah ini sudah 30 tahun didirikan dan sudah mengalami beberapa kemajuan dan pengembangan. SMK GKPI 1 bekerjasama dengan beberapa lembaga yang berada di naungan gereja, terutama membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga dari luar seperti Lutheran Church of Australia, yang bekerjasama juga dengan Komite Nasional Lutheran Church World Federation atau KNLF, dengan bimbingan dan juga arahan SMK GKPI 1 sudah mengalami banyak kemajuan. SMK GKPI 1 mendapatkan akreditasi untuk jurusan teknik distribusi tenaga listrik, akreditasi baik, dan untuk jurusan teknik kendaraan ringan dengan akreditasi baik juga. Dan tahun ini SMK GKPI 1 membuka jurusan baru, yaitu teknik sepeda motor dan juga jurusan teknik jaringan dan komputer. Keberadaan tenaga pendidikan di SMK GKPI 1 semuanya adalah sarjana pendidikan. Bagaimana sekolah ini? Mari kita telusuri secara bersama. Di SMK ini, setiap akan mengawali aktivitas kegiatan belajar dan mengajar. Para murid terlebih dahulu berkebaktian dengan nilai religius, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pujian dan doa pun mengisi kebaktian itu. Tak hanya kebaktian di sekolah saja, mereka juga melakukan kunjungan gerejawi, termasuk di luar GKPI. Para siswa sangat serius mengikuti pelajaran ini. Saat jam belajar dan mengajar berlangsung, tentulah melibatkan murid dengan guru mata pelajarannya, yang didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Meski di sisi lain berbenah dan terus melengkapi adalah sesuatu yang harus dipikirkan dan diupayakan demi mewujudkan pelayanan pendidikan terbaik sekolah kepada murid yang telah dipercayakan para orang tuanya. Para siswa sedang melakukan praktek. Sementara itu, jika melihat para murid sedang melakukan praktik di bengkel, begitu terarah dan terkondisi, apalagi guru-guru produktif yang mengajar, benar-benar dituntut harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jurusannya masing-masing. Haus akan praktik tentulah jauh dari para murid SMK GKPI 1. Sebab, pihak sekolah selalu memikirkan alat dan peralatan praktik yang akan dibutuhkan murid demi penyesuaian teori yang telah disampaikan saat sesi pembelajaran di ruangan.
Jadi yang ini bekerja Terus panas. Ini apa rasanya? yang malu ke dalam karena dia masih tidak. Boleh juga Pak. Dia keluar makan. Untuk guru-guru produktif atau jurusan kejuruan, semuanya sudah pernah mengikuti diklat atau pelatihan untuk jurusan masing-masing. Demi tuntutan kebutuhan pasar, para siswa diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Lihat mereka saat belajar berbahasa Inggris. How are you? Setelah mengisi ilmu dan pengetahuan di bidang kejuruannya, para murid juga dipersiapkan untuk memiliki kemampuan dalam bidang bahasa Inggris. Di samping memang sudah tuntutan kurikulum, juga sebagai kesiapan kelak akan terjun langsung ke dunia kerja setelah tamat dari sekolah tersebut. Upaya mengasah kemampuan berbahasa Inggris itu juga ditempuh dengan memberlakukan English Day di sekitar areal sekolah. Teknologi, sekolah ini juga membekali siswanya dengan pengetahuan komputer. Karena sekolah ini sudah membuka jurusan teknik komputer jaringan, di luar jurusan otomotif dan listrik yang sudah ada, maka pihak sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi segala kebutuhan fasilitas di bidang teknologi informasi. Tak tanggung-tanggung, meski baru berkiprah dalam membuka bidang jurusan teknik komputer jaringan, SMK GKPI 1 sudah dipercayakan pihak PT Telkom, mitra kerjasama yang memberikan kepercayaan menjadikan sekolah itu sebagai Broadband Learning Center. Di luar aktivitas akademis sekolah, para murid juga memiliki wadah penyaluran minat dan bakat, baik yang sifatnya ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Penyaluran bakat olahraga dan kesenian murid pun tidak terabai begitu saja, melainkan terakomodir dalam penyalurannya. Dari aktivitas non-akademis ini, membuat sekolah beberapa kali menerima penghargaan atas prestasi yang diperoleh dari setiap ajang perlombaan yang diselenggarakan berbagai panitia lomba. Untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, maka di SMK GKPI 1 diadakan ekstrakurikuler pada sore hari berupa les sore hari, yaitu satu untuk bidang olahraga futsal, dua bola voli, 3 bela diri. Untuk bidang akademiknya yaitu ada les sore hari yang kita adakan English Club dan juga les komputer. Sedangkan untuk kejuruan produktifnya itu kita adakan les kasis, kemudian kelistrikan dan juga engine. Dan semuanya itu kita adakan di sore hari. Dan beberapa di antaranya sudah menghasilkan prestasi. Salah satunya yaitu juara pada saat lomba kompetensi siswa tingkat kota pada tahun 2013 kemarin untuk jurusan otomotif. Karena dibatasi dengan pembelajaran di lingkungan sekolah, serta demi memenuhi tuntutan kurikulum sekolah kejuruan, maka para murid pun harus diberangkatkan untuk menggali dan menimba ilmu di dunia usaha dan industri, yang biasa dikenal dengan pelaksanaan praktik industri atau prakrin. Semuanya itu terlebih dahulu melalui proses penjajakan oleh pihak sekolah dalam pertimbangan cocok apa tidaknya dunia usaha atau industri tersebut menjadi tempat para murid untuk melakukan praktek lapangan. Saat ini SMK GKPI 1 menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan. Pada
kegiatan program Prakrin, praktik kerja industri, di mana lembaga-lembaga tersebut telah terbagi atau berada di luar kota, di kota Medan dengan PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, di kota Batam, dan juga Kerinci, Pekanbaru, dan juga ada di semua cabang unit PLN yang ada di Sumatera Utara. Siswa SMK GKPI selama praktek di sini boleh dikatakan sangat bisa diharapkan mereka bekerja di lapangan dan boleh dilepaskan di mana mereka bekerja secara optimal. Memang kita arahkan, kita ikuti mereka bekerja di bidang otomotif, namun kita tetap masih memberikan pengarahan-pengarahan di mana pengarahan-pengarahan itu boleh dikatakan dilepaskan bekerja sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Memang boleh mengarah ke arah yang memuaskan. Seandainya mereka sudah selesai melakukan pendidikan di sekolah SMK GKPI dan mereka datang kemari untuk melamar bekerja, ya alangkah baiknya dan senangnya kita menerima mereka untuk menambah tenaga di bengkel kita ini. Oleh sang kepala sekolah melalui program kerjanya yang berkoordinasi kepada Badan Pendidikan, bahwa sekolah ini ke depannya akan dijadikan SMK bisa dan sekolah unggulan. Untuk pencapaian itu, tentulah butuh kinerja para tenaga kependidikan, termasuk dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak, yang kelak menjadi mitra dan relasi sekolah dalam pencapaian tujuannya. Di program jangka panjangnya, sekolah ini juga direncanakan akan membuka pendidikan diploma yang tetap berkaitan dengan bidang dan jurusan kelompok teknologi sebagai pengembangan dari jurusan-jurusan yang saat ini sudah ada di sekolah Gerejani tersebut. Shalom. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan terhadap SMK GKPI 1 dalam melakukan pelayanan pendidikannya bagi putra-putri generasi penerus bangsa.